Hai guys, kembali lagi di vlog review film. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre action dan adventure, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, jelajah universe baru dalam dimensi ruang dan waktu. I'm sorry, Cassie. Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang disutradarai oleh Peyton Reed dan diproduksi oleh Marvel Studio ini adalah film pertama yang membuka fase 5 MCU. Dalam film ini, Scott Lang yang diperankan oleh Paul Rudd kembali menghadapi ancaman dari musuh-musuh baru yang muncul di Quantum Realm, terutama Kang the Conqueror, sang antagonis bengis yang mengancam MCU. Lalu, apakah film ini akan lebih menarik ketimbang prequel dua film sebelumnya? Mari kita bedah bareng dari aspek naratif dan sinematik. Ant-Man and the Wasp: Quantumania dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Catherine Newton, hingga Jonathan Majors. Film ini berkisah tentang Scott Lang yang mendulang kesuksesan setelah turut serta menyelamatkan semesta dari Thanos di Avengers Endgame 2019. Sampailah di suatu hari, anaknya Scott, yaitu Cassie Lang, menunjukkan sebuah alat ciptaannya yang dapat memberikan sinyal ke Quantum Realm. Alat tersebut membuat Scott, Cassie, Hope, Janet, dan Hank harus kembali beraksi saat terseret ke Quantum Realm atau alam kuantum, dan harus melawan musuh baru yang telah menaklukkan berbagai semesta. Secara narasi atau alur cerita film ini memfokuskan diri dalam petualangan baru Scott Lang bersama keluarga kecilnya. Berbeda dengan berbagai jajaran MCU lainnya, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini terlihat di awal menggunakan gaya film storyteller atau naratif yang banyak bermain dengan eksposisi sebagai media bercerita diiringi dengan voice-over. Alur cerita film dimulai ketika Scott Lang menghadapi krisis identitas dan hubungan dengan putrinya, Cassie, sedikit merenggang. Scott merasa telah sering absen bertemu Cassie, hingga sang putri sering dianggap membuat onar dan bolak-balik masuk penjara. Namun, di sela-sela kesibukan Scott melakukan publikasi dan tanda tangan bukunya, Cassie ternyata membuat sebuah teknologi yang dapat mengirimkan sinyal ke dimensi kuantum. Hal ini justru membawa petaka yang kemudian membawa mereka ke dunia kuantum yang penuh dengan misteri dan ancaman baru lebih seram dibandingkan dengan era Thanos. Dan tahukah kamu, Kang the Conqueror ini sebenarnya dipersiapkan menjadi villain besar MCU setelah Thanos. Penampilan Kang di Quantumania sama sekali tidak mengecewakan. Sayangnya, naskah film yang digarap oleh Jeff Loveness ini kurang berhasil memberikan pengenalan yang megah untuk villain sebesar dan sepenting Kang. Karena tiba-tiba villain ini mendapatkan nasib yang sama seperti Thanos di akhir filmnya. Selain menjadi pengenalan Kang, Quantumania menjadi rekonsiliasi Scott dan Cassie setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi karena Scott terjebak di Quantum Realm pada kejadian di Ant-Man and the Wasp 2018. Sayangnya, naskah yang digarap Loveness juga gagal menciptakan elemen sentimen di antara hubungan Scott dan Cassie. Di luar permasalahan naskah yang kurang matang, sutradara Peyton Reed berhasil menampilkan Quantum Realm yang begitu megah. Setidaknya, Quantumania menyajikan pengalaman berkelana menjelajahi Quantum Realm yang indah dan dipenuhi dengan makhluk unik serta beragam. Selain itu, kita juga bisa tahu apa saja yang dilakukan Janet ketika terdampar di Quantum Realm selama 30 tahun. Menarik bukan? Lalu bagaimana dengan aspek sinematiknya? Saya bahas lebih dulu dari sisi pemeranan, meliputi tokoh atau karakter, dan pengadeganan yang meliputi gestur, mimik, dan blocking kamera atau pola panggung. Di film ini, Hope Van Dyne alias Wasp kembali bergabung dengan Scott Lang. Hubungan keduanya kini mendapat porsi yang cukup untuk membangun chemistry dan hubungan yang romantis, serta bahu-membahu berjuang melawan sang antagonis di film ini. Dan bagaimana dengan antagonis atau supervillain di film ini, yakni Nathaniel Richards, a.k.a. Kang the Conqueror. Kang merupakan seorang penjahat super kuat yang berasal dari masa depan.
Ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu dan memanipulasi alur waktu. Di film ini, Kang memiliki karakter supervillain yang sangat cerdas dan licik, serta memiliki ambisi untuk menguasai, bahkan menghancurkan dunia. Sifatnya jauh berbeda dengan He Who Remains, alias variannya di serial Loki. Di dalam komiknya, Kang the Conqueror dikenal sebagai salah satu karakter penjahat paling berbahaya di Marvel Universe. Ia memiliki banyak sekali musuh, termasuk para Avengers, Fantastic Four, dan Guardian of the Galaxy. Oleh karena itu, pertarungan Kang the Conqueror melawan Ant-Man menjadi salah satu momen tidak boleh kamu lewatkan. Dalam sisi pengadeganan, porsi aksi atau laga yang disajikan oleh Peyton Reed dalam hal frekuensi sudah melebihi ekspektasi. Pertarungan antara protagonis dan antagonis yang kadang juga dibumbui sedikit komedi membuat film ini sangat khas film Ant-Man. Pada sisi sinematik, meliputi sinematografi, setting, property art, wardrobe, dan make up, serta aspek terpisah yakni editing dan tata suara, telah berhasil membangun nuansa setting yang megah dan futuristik, di mana dunia kuantum yang digambarkan dengan visual effect yang cukup menarik dan memunculkan banyak pertanyaan. Tak lupa juga aksi mengecil dan membesar kekuatan Ant-Man menjadi adegan yang ditunggu di film ini. Sudah menjadi rahasia umum, hampir semua film produksi MCU lebih banyak digarap di dalam studio atau virtual set dengan menggunakan kecanggihan CGI. Namun, yang patut diapresiasi adalah sinematografi, meliputi side shot, kamera angle, dan kamera movement. Ini telah berhasil menciptakan imajinasi baru dalam universe baru, yakni universe atau dimensi waktu. Penonton di sini sangat dimanjakan dan dibawa ke ruang imajinasi film Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, seakan-akan dunia itu dalam kehidupan nyata kita. Pada penggunaan scoring musik, menurut hemat saya masih terlalu sederhana. Sedangkan pada sisi editing, editor telah menjadi storyteller yang baik. Walau mungkin di awal cerita masih ada beberapa cutting yang agak tergesa-gesa, terutama pada adegan prolog. Secara keseluruhan, Ant-Man and the Wasp Quantumania merupakan film yang menarik untuk ditonton. Dengan plot cerita yang penuh dengan aksi, petualangan, dan misteri, ditambah dengan karakter-karakter yang menghibur. Namun, bukan tanpa celah, utamanya adalah chemistry Casey dengan Scott dirasa kurang dieksplor. Padahal setidaknya ini merupakan main course yang diangkat di film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Terakhir, kamu harus menonton ulang film-film MCU yang berhubung dengan Quantumania. Karena fase kelima MCU ini semakin kesini, semakin memusingkan oleh plot ceritanya yang semakin bercabang dan bisa dibilang akan panjang. Selamat menonton!